melaporkan pada tanggal 13 September 2016 mengenai waktu itu masih tersangka statusnya yang saya susah akses, kemudian juga saya membawa seluruh keluarganya waktu itu sebetulnya masih saya pegang 7, tentu saja dengan adanya rekomendasi tersebut merupakan angin segar bagi para 7 terpidana yang terutama saat ini masih di dalam. Karena dari 2016 saya meyakini betul ada yang salah dari peristiwa di 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Didi Brian Didril, channel yang secara konsisten menyuguhkan berita-berita yang faktual dan berintegritas. Pemirsa, hari ini kembali saya hadir bersama kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Ibu Didi Brianti. Hari ini saya ingin meminta komentar beliau tentang turunnya rekomendasi dari Komnas HAM. Ibu Didi, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kan Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Ibu, saya ingin minta komentar Ibu tentang turunnya rekomendasi dari Komnas HAM tentang kasus Vina Cirebon. Itu bagaimana Bu? Ya alhamdulillah, walaupun sebetulnya permohonan itu laporan ke Komnas HAM diajukan sejak 2016, tetapi memang setelah vila di 2024, alhamdulillah sudah turun rekomendasi. Kalau saya baca dari keterangan pers nomor 59 HM 0010/2024 yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, di sini berdasarkan Komnas HAM menyimpulkan ada 3 jenis pelanggaran HAM yang terkait dengan pelanggaran HAM dalam kasus Vina dan Eki, diantaranya 1, hak atas bantuan hukum, 2, hak atas bebas dari penyiksaan, dan 3, hak terdakwa bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Mungkin untuk lebih lengkapnya karena memang sudah ada ini rilis PS-nya kayaknya bisa dibuka lah di lawannya Komnas HAM. Tetapi yang paling ini adalah berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Komnas HAM merekomendasikan kepada berbagai pihak sebagai berikut, diantaranya dari 5 item kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri, saya hanya baca 2 item saja, yaitu melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap jajaran Polda Jabar dan Polres Cirebon terkait adanya dugaan unprosedural dalam proses penangkapan terpidana pembunuhan Eki dan Vina. Yang kemudian B, melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap jajaran Polda Jabar dan Polres Cirebon terkait adanya dugaan penyiksaan dan kekerasan yang menimbulkan luka-luka terhadap terpidana. Kemudian C, menjamin terpenuhinya hak-hak para terpidana untuk mendapatkan pendampingan dengan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya. Itu dari 5 yang di item A sampai E saya bacakan hanya 2. Kemudian rekomendasi juga diberikan kepada Komnas HAM terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dari 2 saya hanya bacakan 1. A, menjamin terpenuhinya hak-hak perlindungan terhadap para saksi, korban, dan memberikan layanan trauma healing terhadap keluarga korban dan saksi dan perlindungan keamanan. Kemudian kepada komisi, rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM kepada Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proses upaya hukum terkait peristiwa kematian Eki dan Vina, baik yang sudah berjalan di tahun 2016 maupun yang saat ini masih berjalan. Kemudian kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM yaitu dari 2 item, saya hanya bacakan 1, memastikan terpenuhinya hak-hak para terpidana untuk mendapatkan bantuan hukum serta jaminan akses untuk bertemu dengan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya. Jadi untuk lengkapnya mungkin bisa dilihat di lamannya Komnas HAM.
Ibu, ini kan tentu berefek ke 7 terpidana dan terlapor sesungguhnya. Itu gimana, Bu? Ya kalau untuk terpidana tentu saja karena hal ini saya lakukan di 2016. Saya pernah melaporkan pada tanggal 13 September 2016 mengenai waktu itu masih tersangka statusnya yang saya susah akses. Kemudian juga saya membawa seluruh keluarganya waktu itu sebetulnya masih saya pegang 7. Tentu saja dengan adanya rekomendasi tersebut merupakan angin segar bagi para 7 terpidana yang terutama saat ini masih di dalam. Karena dari 2016 saya meyakini betul ada yang salah dari peristiwa di 2016. Sedangkan bagi yang dilaporkan tentu saja harapannya Kapolri sesuai dengan rekomendasi dari Komnas HAM, saya yakin sebetulnya sudah bergerak, tinggal barangkali masyarakat menunggu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu aja sih kalau untuk ini. Bu, saya ingin tahu historis dari awal ketika kuasa hukum Cakatatal atau kuasa hukum terpidana itu mengajukan semacam surat lah katakanlah begitu ke Komnas HAM. Saya ingin tahu cerita konkretnya. Jadi kan sebetulnya gini, pada saat tanggal 31 ditangkap itu, semua orang tua kan tidak terkonfirmasi adanya penangkapan itu. Sampai ketika saya mendapatkan surat kuasa dari tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya itu sulit ditemui dengan alasan belum mendapatkan izin dari komandan. Nah, kemudian pada tanggal 2 September beredarlah foto-foto ini. Nah, karena dasar itulah pada tanggal 7 September saya melaporkan ke Propam Polda Jabar. Tetapi karena masih belum juga dapat akses, pada tanggal 13 September 2016, ini tanda terima dari Komnas HAM, saya melaporkan ke Komnas HAM bersama orang tua para tersangka waktu itu. Gitu. Ini uraiannya di sini, saya tutup ya. Uraiannya di sini, uraiannya. Kemudian kalau mengenai isinya, ada beberapa poin yang kita sampaikan waktu itu. Ada 9 poin, diantaranya biasa ya, bahasanya pengaduan, kemudian bahwa alasan pengaduan sebagai berikut ini, filenya masih saya simpan, bahwa kami selaku kuasa hukum telah menerima kuasa dari para tersangka malam pertama penangkapan, yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016. Dan sebagian tersangka pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 September dan pada hari Jumat tanggal 2 September sudah menandatangani dengan cara dititipkan gitu. Bahwa semua surat kuasa yang kami buat semuanya dibuat 3 lembar, 1 asli, 2 fotokopi. Penandatangan surat kuasa dilakukan oleh para tersangka melalui pihak penyidik. Karena penasehat hukum tidak diperkenankan bertemu dengan para tersangka. Surat kuasa asli diberikan kepada penyidik. Nah itulah. Kemudian poin 3-nya, bahwa dikarenakan sejak penangkapan dan sampai saat ini kami tidak pernah diberikan kesempatan bertemu, apalagi mendampingi pemeriksaan yang padahal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur. Di sini disebutkan pasal-pasalnya, pasal 54, pasal 56, pasal 57, pasal 69, disebutkanlah satu-satu. Kemudian poin 4-nya, bahwa salah satu tersangka masih anak-anak atau di bawah umur. Ini pun sama sekali tidak pernah bisa bertemu, apalagi mendampingi pemeriksaan yang padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 pasal 17 ayat 1 telah mengatur bahwa pemeriksaan terhadap anak wajib didampingi penasehat hukum. Kemudian juga disebutkan di pasal 64, kemudian ayat 2, semua kita sampaikan dalam uraian di Komnas HAM. Kemudian poin kelimanya, bahwa kami dan juga keluarga tersangka tidak dapat dipertemukan dengan para tersangka yang ditahan di Polres Kota Cirebon sejak ditangkap tanggal 31 Agustus 2016 sampai 3 September 2016. Dari dipindahkan ke Polda Bandung tanggal 3 September, kemudian diadukan membuat pengaduan pada tanggal 13 September
Alasan penyidik, perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan. Padahal menurut Undang-Undang KUHP telah mengatur bahwa seseorang ditetapkan jadi tersangka minimal dengan 2 bukti yang seperti tertulis dalam pasal 17, penangkapan dilakukan terhadap seorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup, yang artinya penetapan itu masih tidak cukup bukti gitu. Karena penyidik mengatakan masih dalam tahap pemeriksaan. Kemudian poin 6-nya, bahwa dugaan penyidik belum mendapatkan bukti yang cukup tersebut semakin menguat setelah adanya gambar foto. Nah, gambar fotonya yang dimaksud ini ya, karena kita lampirkan di 2016, saya lampirkan ke Komnas HAM. Gambar foto para tersangka yang dianiaya oleh pihak penyidik dalam mengungkap dan memaksa agar para tersangka mengakui perbuatan yang dituduhkan. Penyidik dan penasehat hukum juga keluarga tidak dapat bertemu karena para tersangka mukanya babak belur. Perlakuan ini bertentangan dengan Undang-Undang KUHP atau KUHP. Saya sampaikan di poin 6 pada saat melaporkan ke Komnas HAM di 2016. Kemudian poin 7-nya, bahwa ada sebagian keluarga tersangka yang melihat langsung sewaktu para tersangka dianiaya oleh penyidik dengan cara dipukul, ditendang, disetrum, untuk adanya pengakuan sesuai dengan keinginan penyidik bahwa para tersangka ini telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi sampai saat ini mereka tidak mengakui telah melakukan kejahatan tersebut karena nyatanya tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi ini yang saya sampaikan di 2016. Poin ke-8-nya, bahwa mereka tidak melakukan kejahatan tersebut telah menelepon keluarga dan menyatakan tidak pernah melakukan. Akan tetapi dipaksa terus oleh penyidik agar mengakui perbuatan yang dituduhkan dan para tersangka mempunyai alibi dengan banyak saksi-saksi. Nah, kenapa ada di antara tersangka yang waktu itu bisa menelpon ke keluarga dan menyatakan mereka itu karena terkonfirmasi kok kamu bisa telepon waktu itu setelahnya. Ada polisi yang meminjamkan handphonenya diam-diam. Sehingga ada tersangka yang bisa bercerita dan tidak pernah melakukan perbuatannya itu. Jadi semua mereka tidak pegang handphone tetapi diam-diam ada seorang yang memberikan pinjaman handphone di 2016 itu. Kemudian bahwa para saksi yang mengetahui keberadaan para tersangka yang dituduh melakukan penganiayaan pemerkosaan sesuai yang dituduhkan polisi pada tanggal 27 Agustus 2016 malam minggu sekitar jam 23 ada di sebelah rumah Bapak Ketua RT 02 RW 10 di bagian depan atau rumah atau di teras. Nah, ini yang kaitan dengan Tasren. Jadi ini saya tanda tangani di 16 September 2016. 13 September 2016. Kemudian pada bulan Januari 2017 Komnas HAM berkirim suratlah ke Irwasda Polda Jabar dari tanggal 13 September 2016 pengaduan saya dan para orang tua tersangka waktu itu ke Komnas HAM. Ini dijawab oleh Komnas HAM di tanggal 20 Januari. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari. 4 bulan kemudian, tetapi berkirim suratnya kepada Irwasda Polda Jabar yang permintaan klarifikasi apakah betul yang di 2016 yang kami laporkan itu. Tetapi setelah itu memang tidak ada informasi apapun sampai anak-anak di persidangan dan jatuhlah vonis seumur hidup bagi 7 terpidana. Nah, pada bulan Mei setelah viral, kemudian saya menyampaikan di media bahwa sebetulnya pada 2016 tanggal 13 September 2016 selaku kuasa hukum waktu itu masih 7, saya sudah melaporkan ke Komnas HAM namun tidak pernah ada jawaban. Tiba-tiba di bulan Mei 2024 setelah viral diundang lagi ke Komnas HAM. Nah, ini tanda terima berkas aduan di 22 Mei 2024. Dan ternyata pada saat diundang, kalau surat ini masih ada di Komnas HAM, surat pengaduannya, berkas ini masih ada, berkas ini juga masih ada yang permohonan ke klarifikasi. Tetapi berkas ininya sudah tidak ada. Akhirnya saya juga menyerahkan kembali berkas ini kepada Komnas HAM pada
tanggal 22 Mei 2024. Dan alhamdulillah, walaupun saya sempat mengkritisi kerja Komnas HAM dan memuji betul kerja LPSK saat itu karena LPSK bergerak dengan cara luar biasa. Alhamdulillah, walaupun tidak ditanggapi di 2016, setelah sekarang menjadi viral. Terima kasih seluruh netizen Indonesia, terima kasih seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih institusi-institusi yang telah membantu juga menyuarakan ini, memahami apa yang terjadi. Kemudian terima kasih kepada seluruh YouTuber. Hari ini saya mendapatkan informasi Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi, dan mudah-mudahan ini semakin memperkuat Mahkamah Agung yang akan memberikan mengabulkan permohonan PK ke-7 terpidana. Mudah-mudahan bisa pulang tahun ini. Jadi alhamdulillah, walaupun sudah sangat terlambat, Komnas HAM sudah memperlihatkan identitasnya. Bu, untuk menyikapi rekomendasi dari Komnas HAM ini, apa langkah yang akan dilakukan tim kuasa hukum ke-7 terpidana, plus termasuk catatan terpidana? Kalau ini kan karena prosesnya, ya mohon maaf, prosesnya juga kan ada laporan-laporan yang sudah disampaikan oleh Pak Jutek Bongso yang merupakan kuasa hukum dari 7 terpidana, dan laporan-laporan itu sekarang sudah berjalan. Jadi secara ini sih ya mungkin kita tinggal menunggu dari perkembangan laporan itu karena sudah ditangani oleh Bareskrim. Kalau upaya-upaya apa yang dilakukan ke-7 terpidana, mereka juga kan ada di dalam. Jadi dengan adanya rekomendasi dari Komnas HAM sendiri, mungkin itu akan memperkuat laporan-laporan yang sekarang sudah mulai prosesnya berjalan, kemudian juga akan semakin memperkuat kepada tim sus bentukan Kapolri yang sekarang juga masih sebetulnya berjalan, masih mencari informasi, masih bergerak di Cirebon. Jadi ini sangat membuka peluang bagi 7 terpidana, mereka akan bebas tahun ini. Baik Bu, terima kasih. Demikian tadi pemirsa obrol santai saya dengan kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Ibu Didin Yadianti, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang pemirsa punya supaya kasus Pina Cirebon itu tetap hidup. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.